Halo, jumpa lagi di channel Pued Education. Di video kali ini saya akan fokus membahas tentang 3 tips buat Anda yang sedang belajar pemrograman secara otodidak atau mandiri ya. Anda perlu menyadari bahwa saat Anda belajar pemrograman, goal utama Anda adalah Anda semakin lancar menerapkan ide dalam pikiran Anda menjadi perintah pemrograman. Seperti orang yang belajar berbahasa asing, dia semakin lancar ngomong dalam bahasa asingnya, itu lebih baik ya. Goal utamanya memang itu. Ini adalah 3 tips yang dapat membantu Anda untuk mempercepat mencapai goal tersebut. Tips yang pertama adalah lebih baik Anda membuat coret-coretan di kertas untuk membantu Anda memetakan masalah yang ada di dalam pemrograman. Itu sebabnya di university saat Anda ujian mata kuliah pemrograman, Anda akan dikasih kertas buram seperti layaknya ujian matematika ya, supaya Anda bisa coret-coret di situ. Anda juga bisa coret-coret di komputer juga ya. Pada intinya adalah coret-coret ini membantu kita untuk memudahkan proses berpikir kita. Misalkan contoh ada 5 array seperti ini, array 0 sampai array yang keempat, diisi dengan angka dari 1 sampai 100, lalu Anda diminta untuk mentotalnya. Kalau kalau cara berpikirnya manusia, angka-angka di dalam array ini diminta untuk ditotal ya, kita akan melihat satu persatu per kotaknya. Ya, satu persatu kita lihat, terus kita total. Kita lihat kotak kedua, kita total, dan seterusnya sampai kotak yang terakhir. Nah, demikian juga cara berpikirnya komputer. Jadi, Anda harus bisa menerjemahkan cara berpikir human tadi, menjumlahkan masing-masing kotak tadi ke dalam perintah pemrograman. Ingat ya, komputer nggak bisa ngerti kalau nggak kita program. Jadi, nggak bisa kita ngomong ya di total aja. Itu kalau human. Kalau komputer nggak bisa berpikir seperti itu. Kita harus kasih tahu detailnya bagaimana cara notalnya. Misalkan, Anda bisa mentotal seluruh array-nya dengan cara begini. Array yang ke-0 sampai array yang keempat Anda jumlahkan. Atau dengan cara yang lebih ringkas, Anda bisa menggunakan perulangan, kayak for atau kayak while, Anda total semuanya. Kalau level soalnya jauh di bawah Anda, atau Anda pernah kerja soal sejenis, Anda bisa membayangkan semua itu di dalam kepala, tanpa perlu coret-coret di kertas. Tapi kalau level soalnya selevel dengan Anda, atau bahkan lebih tinggi, mungkin Anda butuh coret-coretan di kertas ini untuk membantu Anda, supaya nggak tambah rumit ya di dalam kepala. Jadi tips pertama, kesimpulannya untuk membantu Anda mempermudah cara berpikir dengan memetakan masalah lewat coret-coretan di kertas. Tips kedua untuk Anda adalah Anda fokus ke logic problem solving-nya. Jangan belajar aplikasinya terlebih dahulu. Contohnya, bagaimana cara membuat website kayak Tokopedia. Bagaimana cara membuat aplikasi yang bisa mengenali sidik jari ya, atau mengenali wajah. Aplikasi itu nanti dulu. Jadi fokus Anda sebaiknya ke problem solving-nya. Kalau Anda di tengah-tengah university, Anda mau intern, mau nyari posisi magang, atau Anda di akhir university, Anda mau mencari pekerjaan permanen, perusahaan tempat Anda melamar, itu harus menguji Anda, kemampuan programming Anda dalam waktu yang singkat. Mereka tentu mengujinya dengan soal-soal problem solving. Jadi, agak aneh kalau Anda bisa bikin program yang hebat-hebat, ya, yang kompleks, yang hebat-hebat, tapi Anda tidak lolos seleksinya. Setiap seleksi yang diadakan perusahaan itu, entah untuk internship atau untuk pekerjaan permanen, tentu butuh waktu yang singkat ya. Jadi nggak bisa berbulan-bulan, seleksinya hanya berapa jam singkat. Itu pun pasti menggunakan soal-soal problem solving. Jadi kemampuan problem solving Anda ini diuji dalam waktu singkat. Itu sebabnya tips dari saya adalah fokus ke problem solvingnya terlebih dahulu. Bahasa apapun boleh, cuman kalau ditanya, saya tetap recommended C++ untuk pemrograman yang Anda kenali di awal. Untuk tips yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita bisa semakin baik, semakin hebat, dan seterusnya ya, terus berkembang pesat. Seperti Anda belajar memasak, belajar berbahasa asing, atau belajar main game seperti Dota, Free Fire, Mobile Legends, dan seterusnya, tentu supaya mahir, Anda sudah pasti tahu jawabannya. Anda harus repetisi, ngulang dan mengulang terus-menerus. Misalkan memasak, misalkan Anda sedang masak spaghetti, semakin mahir, semakin hebat, ya Anda harus ngulang terus. Masaknya sama, spaghetti terus, besok spaghetti lagi, atau minggu depan spaghetti lagi. Anda latihan terus satu topik itu sampai Anda benar-benar mahir. Demikian juga dalam berbahasa asing. Misalkan Anda belajar bahasa Jerman atau Perancis, Anda juga harus ngomongnya berulang-ulang hal yang sama, sampai Anda lancar. Kan goalnya adalah apa yang ada di pikiran kita bisa kita lancar, kita katakan kan, lancar gitu kalau berbahasa asing ya. Demikian juga pemrograman. Goalnya adalah supaya ide dalam pikiranmu bisa lancar kamu tuangkan ke dalam perintah pemrograman. Ya tentu butuh repetisi.
Kalau ada yang nawari instan 24 jam belajar pemrograman langsung auto mahir, serba instan yang serba cepat, itu biasanya serba menipu ya. Jadi jangan gampang percaya lah. Baiknya jauh-jauh kalau ada orang yang mau nipu Anda. Jadi intinya pemrograman itu seperti olahraga, seperti memasak tadi, seperti belajar bahasa asing, butuh repetisi. Kalau Anda tidak repeat, ya Anda akan sulit berkembang dengan lebih cepat. Bagi Anda yang merasa kesulitan, Anda belajar pemrograman kesulitan, atau Anda ingin kuliah computer science atau kuliah lainnya masih bingung ya, jurusannya semakin banyak, data science ada, digital, bisnis ada, macam-macam semakin banyak jurusannya, Anda bisa konsultasi, bisa tanya jawab, bisa diskusi langsung bersama dengan tim kami di PUED Education. Di akhir Mei, Jumat 27 Mei, kita akan ada webinar. Kami akan menyediakan linknya di bawah ini untuk registrasi for free, gratis. Anda bisa subscribe aja di link tersebut supaya tim kami bisa bantu untuk kontak Anda. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam PUED.